Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke, untuk kali ini mari kita belajar bersama-sama. Kita ke bab 2 tentang sistem perkembangbiakan tumbuhan dan hewan. Oke, yang pertama kita akan membahas tentang tumbuhan dulu ya. Nanti di pertemuan selanjutnya akan menjelaskan tentang perkembangbiakan pada hewan. Oke, yang pertama yaitu perkembangbiakan pada tumbuhan. Dibagi menjadi yang pertama perkembangbiakan tumbuhan Angiospermae. Nah, perkembangbiakan tumbuhan Angiospermae itu yang pertama ada perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan Angiospermae. Perkembangbiakan secara vegetatif merupakan cara perkembangbiakan tumbuhan dengan menggunakan bagian tumbuhan. Contoh tanamannya yaitu singkong, stroberi, dan bawang merah. Yang perkembangbiakan vegetatif dibagi lagi. Yang pertama ada perkembangbiakan vegetatif alami yaitu rizoma, contohnya jahe, kunyit, lengkuas, dan temulawak. Yang kedua ada stolon, contohnya stroberi dan pegagan. Yang ketiga ada umbi lapis, contohnya bawang merah. Yang keempat umbi batang, contohnya kentang. Yang kelima kuncup adventif daun, contohnya cucur bebek. Nah, selanjutnya yang kedua ada perkembangbiakan vegetatif buatan. Tadi yang alaminya ya, sekarang yang buatan. Yang pertama ada cangkok. Ya, cangkok ini dapat dilakukan dengan cara mengelupaskan kulit suatu batang tanaman berkayu, kemudian dibalut dengan tanah dan bisa dibungkus dengan sabut kelapa atau plastik. Nah, sehingga akan tumbuh akar. Contohnya yaitu mangga, rambutan, dan jeruk. Yang kedua ada merunduk. Merunduk ini dapat dilakukan dengan membenamkan tangkai tanaman ke tanah sehingga bagian yang tertanam dalam tanah tumbuh akar. Contohnya ada bunga alamanda. Yang ketiga ada stek. Nah, stek ini adalah cara perkembangbiakan vegetatif dengan memotong atau memisahkan dari induk suatu bagian tanaman dan kemudian ditanam untuk menghasilkan individu baru. Misalnya untuk menanam ketela pohon dapat menggunakan batangnya. Oke, selanjutnya yang B itu perkembangbiakan generatif pada tumbuhan Angiospermae. Tadi kita sudah belajar tentang perkembangbiakan vegetatifnya ya. Sekarang kita ke perkembangbiakan generatif. Nah, pada perkembangbiakan generatif, sel sperma dan sel telur mengalami fertilisasi sehingga terbentuk embrio yang tersimpan dalam biji. Yang pertama ada penyerbukan atau yang bisa disebut dengan polinasi. Nah, polinasi ini merupakan proses menempelnya serbuk sari ke kepala putik. Contohnya ada lebah yang hinggap pada bunga. Dari penyerbukan dibagi lagi. Yang pertama ada anemogami. Anemogami merupakan penyerbukan yang dibantu oleh angin, contohnya yaitu jagung. Yang kedua ada entomogami, merupakan penyerbukan yang terjadi dengan bantuan serangga. Yang ketiga ada ornitogami, yang merupakan penyerbukan yang dibantu oleh burung, contohnya burung kolibri ya. Yang keempat ada chiropterogami, yaitu penyerbukan yang dibantu oleh kelelawar. Yang kelima ada antropogami, yaitu penyerbukan yang dibantu oleh manusia. Yang kedua ada pembuahan atau fertilisasi. Nah, di dalam tumbuhan juga ada yang disebut dengan pembuahan atau fertilisasi. Nah, setelah serbuk sari itu melekat pada kepala putik yang sesuai, kemudian akan menyerap air dan berkecambah membentuk buluh serbuk sari. Nah, setelah itu bergerak menuju bakal buah melalui tangkai putik dan inti sel akan membelah menjadi 2 inti sel sperma. Nah, dari salah satu inti sel sperma ini akan membuahi inti sel telur ovum dan membentuk zigot. Nah, pada proses inilah terjadi 2 kali pembuahan sehingga disebut dengan pembuahan ganda. Oke, paham ya? Kita lanjut. Yang ketiga ada penyebaran biji. Nah, setelah terjadi pembuahan, bakal biji akan berkembang menjadi biji. Pada Angiospermae, biji diselubungi oleh buah yang telah berkembang dari bakal buah atau ovarium. Contohnya pada tanaman kapuk, padi, dan kopi. Nah, anemokori, bantuan angin. Contohnya bunga dandelion.
Yang kedua ada hidrokori, yaitu bantuan dengan air, contohnya tunas kelapa. Yang ketiga zookori, bantuan hewan, yaitu contoh burung memakan biji. Yang keempat ada antropokori, bantuan manusia, contohnya padi dan jagung. Oke, lanjut ke perkecambahan yang nomor 4 ya. Merupakan biji yang mulai tumbuh menjadi tumbuhan baru. Oke, kita lanjut lagi. Yang kedua ada perkembangbiakan tumbuhan gimnospermae. Kalau tadi yang angiospermae ya sudah dijelaskan. Sekarang kita ke gimnospermae. Nah, tumbuhan yang bijinya tidak tertutup kulit buah atau berbiji terbuka ini disebut dengan tumbuhan gimnospermae. Contohnya ada pohon pinus, pohon melinjo, dan pakis haji. Oke, itu selesai ya. Kemudian yang ketiga ada perkembangbiakan tumbuhan paku. Contohnya tumbuhan paku ekor kuda dan tumbuhan pteris. Nah, yang keempat perkembangbiakan tumbuhan lumut, yaitu batu pada tepian kolam biasanya ditumbuhi tanaman hijau ya yang seolah-olah membentuk karpet. Nah, tumbuhan itu yang kita sebut dengan lumut. Oke, kita lanjut lagi. Yang kelima, ada teknologi perkembangbiakan pada tumbuhan. Yang pertama ada hidroponik. Hidroponik itu merupakan cara penanaman tumbuhan dengan menggunakan larutan nutrisi dan mineral dalam air dan tanpa menggunakan tanah. Yang kedua ada vertikultur, yaitu metode budidaya tanaman dengan cara membuat instalasi secara bertingkat atau vertikal dengan tujuan untuk meningkatkan jumlah tanaman. Yang ketiga ada kultur jaringan tumbuhan. Nah, ini merupakan suatu metode perbanyakan tumbuhan dengan cara mengambil suatu bagian dari tanaman seperti sel atau sekelompok sel, jaringan atau organ. Oke, dilanjut kembali nanti ya di part 2-nya untuk bab 2 di hewan. Ini untuk yang tumbuhan sudah selesai. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga dipahami ya.